Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak ibu semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Alhamdulillah, saya berdoa. Ibu mengcek kehadiran dulu. Anissa, Hadir, Bu. siapa yang tidak hadir sekarang, Anissa? Lara, Bu. Baiklah. Sekarang ibu akan sebelum belajar ibu ngecek kelas dulu apakah bersih kelasnya untuk memulai kenyamanan dalam belajar. Nah, sudah bersih semuanya? Bersih. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mereview pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang Bank Sentral, itu Bank Republik Indonesia. Siapa yang tahu tentang Bank Sentral? Pada Cynthia telah mereview kembali pembelajaran minggu kemarin tentang Bank Sentral. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pasar modal. Jadi pasar modal ini ada 6 poin. Jadi Ibu hanya menyinggung dalam pertemuan pertama ini hanya ada 3 poin. Pertama, kita membahas tentang pengertian pasar modal dan perannya. Yang kedua, lembaga penunjang pasar modal. Yang ketiga, produk-produk dalam pasar modal. Nah, metode yang kita pakai dalam belajar ini kita memakai discovery learning, dan ada juga Ibu menjelaskan untuk sebuah video supaya anak Ibu lebih paham. Nah, Ibu juga menjelaskan nanti di akhir kita mengadakan kuis. Paham anak Ibu? Paham. Sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan cakupan besar tentang materi pasar modal. Jadi pasar modal ini bertemunya antara penawaran dan permintaan dengan memberikan saham yang itu merupakan bentuk produk pasar modal sendiri. Nah, itu cakupan garis besar dari pasar modal Ibu jelaskan, nanti lebih jelas kita pahami bersama. Nah, apa sih Bu motivasi belajar dalam pasar modal ini? Motivasi belajar pasar modal ini supaya kalian tahu mengenai apa itu saham, obligasi, dan lainnya. Baiklah anak Ibu, sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah video yaitu mengenai tentang pasar modal sendiri. Nah, anak Ibu tetap menyimak, nanti Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian... Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit tentang itu pasar modal. Jadi pasar modal itu sendiri merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Dalam pasar modal ini terbagi 2 dalam bentuk penawarannya itu. Nah, pertama kali kita membahas tentang pasar modal ya. Terus yang kedua kita membahas tentang lembaga penunjang pasar modal. Yang ketiga kita membaca tentang produk-produk pasar modal. Bu, apa sih Bu dalam pasar modal itu produk-produknya? Nah, produk pasar modal itu ada beberapa, yaitu saham, obligasi, dan surat harga. Jadi pasar modal ini bertemunya antara orang yang menjual saham dengan menawarkan saham. Jadi di mana sih Bu dalam pertemuan ini? Dalam pertemuan ini kita disebut dengan bursa efek. Bursa efek ini tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Sampai di sini paham Ibu? Paham. Baiklah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah artikel. Dalam artikel ini kalian akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan.
artikel ini membahas tentang perkembangan dan tantangan pasar modal di Indonesia. Nah, nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok. Jadi kelompok 1 sampai 4 berhitung. Mulai. Nah, setelah beberapa menit yang lalu Ibu telah memberikan waktu. Nah, sekarang Ibu mempersilakan setiap perkelompok mewakili untuk memberikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 1. Terima kasih kepada Ibu semuanya telah menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Nah, Ibu dapat menyimpulkan dari satu pertanyaan, Bu, apa sih tantangan yang dalam pasar modal ini? Tantangan dalam pasar modal ini, masyarakat di Indonesia ini sangat minim sekali memahami tentang pasar modal. Nah, Bu, bagaimana sih Bu untuk pasar modal ini supaya tidak minim? Untuk tidak minimnya, maka kita meluaskan pengetahuan pasar modal, kita membuka beberapa pengetahuan tentang pasar modal dari level 1 sampai level selanjutnya. Aku akan memberikan tindak lanjuti, memberikan sekalian sebuah kuis atau tugas, nanti kalau kerjakan di rumah. Paham Ibu? Paham. Terima kasih untuk semuanya. Kalau jika ada kekurangan atau salah paham, Ibu mohon maaf. Ibu mohon sekali belajar dari rumah untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.